semua saat ini ya, hidup pada situasi yang memang krisis lah ya, mungkin mudahnya begitu kalau kita mensimplifikasi semua kekacauan, chaos yang terjadi di tahun 2020 ini. Tapi saya selalu meyakini di dalam semua proses krisis atau masa-masa krisis selalu hadir pemimpin. Pemimpin itu hadir salah satunya di momen-momen paling penting atau momen-momen kritis dalam kehidupan dunia. Ya, salah satunya ini. Apakah itu pemimpin yang memang betul-betul lahir pada skala tertentu atau pembuktian kapasitas pemimpin yang sudah sedang memimpin saat ini tentang apakah dia betul-betul bisa memimpin atau enggak. Jadi banyak yang mengatakan melihat seseorang bisa memimpin atau enggak bukan ketika masa tenang, tapi justru di masa kritis seperti saat ini. Jadi sudah sewajarnya kita bisa melihat nanti mana pemimpin yang bisa bekerja dengan baik dan mana yang enggak. Kawan-kawan semua, mungkin beberapa menit ke depan saya bakal coba menyampaikan apa yang saya pahami dari semua proses kehidupan yang saya lewati tentang teori Al-Qiyadah Wal-Jundiyah ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi bekal buat kader madya ya. Kader madya ini kan biasanya kalau di Gamais middle level yang mau naik mungkin tahun depan jadi kader purna. Yang dulu 2007 saya ngotak-atik tuh judul-judulnya di masjid di Pusdai, ingat banget, kader muda, madya, mula, muda, madya, dan purna ya, dan kayaknya masih dipakai hingga saat ini. Kawan-kawan semua, menjadi pemimpin ini saya kira sesuatu yang melekat pada diri kita semua. Antum semua ada pemimpin dengan segala macam karakteristik dan gayanya. Antum semua adalah ketua Qiyadah dengan lingkupnya masing-masing, dan memang Allah menakdirkan kita semua sebagai individu sebagai pemimpin. Tinggal skalanya, ada yang menjadi skala pemimpin mungkin kalau kita konteks Gamais, lembaga dakwah di program studi, lembaga dakwah fakultas, lembaga dakwah di kampus LDK-nya atau Gamaisnya, atau mungkin kepala divisi, kepala kepanitiaan, atau antum sebagai murabi, mentor, semuanya itu saya kira kan tanggung jawab kepemimpinan masing-masing. Sehingga penting buat kita untuk memiliki jiwa itu dengan baik. Nah, bagaimana kita memunculkan jiwa pemimpin ini? Nah, ini yang menjadi tantangan. Karena tidak semua orang itu menyadari betul bahwa idealnya setiap kesempatan yang lahir kepada kita, yang datang kepada kita, itu diwujudkan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan kita. Saya akan memulai dengan sebuah karakteristik pemimpin yang sesimpel saya merefleksikan bagaimana karakteristik Nabi yang disimplifikasi oleh beberapa ulama, sidik, amanah, tablik, fatonah. Mungkin kita akan coba sedikit bedah dari sisi itu. Pertama sidik. Ini bab satu yang saya kira menjadi sangat krusial sebagai seorang pemimpin, orang yang berintegritas, orang yang dipercaya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sejak awal zaman mudanya itu sudah dipercaya oleh masyarakat kota Mekah. Kita banyak mendengar cerita bagaimana beliau dititipkan untuk sebuah harta kekayaan seseorang mau meninggalkan Mekah, titipkan ke Nabi Muhammad, walaupun belum Nabi saat itu. Ketika ada konflik yang tentang pemasangan kembali Hajar Aswad, kembali Nabi Muhammad SAW belum Nabi, yang belum Nabi saat itu dipercaya untuk menyelesaikan konflik yang memang berkembang terkait siapa yang paling berhak untuk memasang Hajar Aswad, yang akhirnya disolusikan dengan sama-sama dengan kain, semuanya saling punya kontribusi. Dan lainnya kita juga melihat bagaimana Nabi Muhammad yang sejak muda sudah banyak diberikan kesempatan untuk berdagang, dan ternyata itu berbuah hasil, itu dagangannya sukses dan sebagainya. Itu kan sosok karakteristik yang susah ditemui saat ini, sosok yang kalau saya sebut berintegritas. Nah, integritas ini memang sesuatu yang butuh kita pupuk sejak dini. Kita mulai dari membiasakan diri, menyucikan jiwa kita, dan akhirnya kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak lepas dari kacamata, dari penglihatan, dari
apa yang penilaian Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sosok yang berintegritas ini juga banyak caranya. Salah satu yang cukup ekstrim menurut saya, kalau teman-teman pernah melihat foto-foto para khalifah gitu atau sultan-sultan di Turki Utsmani, antum akan melihat bahwa mereka tuh pakai sorban. Nah, sorban itu cukup gede kan, kalau lihat foto yang sangat besar dan sebagainya. Itu bukan sorban biasa. Kenapa bentuknya sangat tebal? Itu kain kafan gitu. Dengan menempatkan kain kafan di atas kepalanya, para sultan itu selalu mengingat kematian dan memastikan bahwa keputusan dan pengambilan keputusannya itu selalu nggak kemana-mana dan selalu terjaga dari hal-hal yang jauh dari akhirat, jauh dari Allah. Itu mungkin yang pertama yang butuh kita coba lihat, integritas asidik. Karena yang dilihat dari pemimpin adalah perkataannya, dan yang dipertanggungjawabkan dari pemimpin adalah apa yang dilakukannya. Pemimpin itu selalu, kalau kata Ustadz itu, kata ulama, bersama dia dua tiket ke surga dan tiket ke neraka. Ketika dia amanah, maka dia masuk surga. Ketika dia nggak amanah, dia masuk ke neraka. Itu yang pertama, sidik amanah. Yang kedua, amanah itu sendiri bertanggung jawab, ya, menjalankan dan cakap untuk menjalankan tugasnya. Amanah ini kita juga penting dalam konteks memimpin dan yang dipimpin, menempatkan diri kita, menempatkan tim kita pada posisi yang tepat. Bertanggung jawab ini menjadi sangat penting. Kalau memang antum biasanya dikaderisasi, disuruh tugas, let's say di CR tuh biasanya nggak gampang tuh shiftingnya, karena kan dunianya agak berbeda, dunia happy sama dunia yang mungkin agak serius gitu kalau dikaderisasi. Atau mungkin biasa di danus gitu ya, tiba-tiba disuruh ngerjain keprofesian, mungkin juga dua hal yang berbeda. Jadi penting buat kita sebagai pemimpin dan yang dipimpin untuk bisa berada pada tempat yang tepat. Kita memilih tempat yang tepat di mana kita bisa berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik dengan kapasitas yang kita miliki ini. Kawan-kawan semua, menjadi sosok yang amanah ini juga berkaitan dengan bagaimana kita punya konsep dalam diri kita dan kepemimpinan kita. Kalau kita hanya menjalankan amanah kita dengan mediocre, maka tidak akan ada hal yang bisa kita kerjakan secara lebih gitu. Kita hanya menjalankan rutinitas kita dan akhirnya apa? Hampa gitu, kosong. Padahal kan yang membedakan aktivisme dakwah dan bukan dakwah itu pada kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwa itu kan biasanya hadir ketika memang Allah itu memberikan pertolongan kepada kita, dan kekuatan jiwa itu juga akan hadir tidak sebelum Allah menghadirkan pertolongan, ya dari sebuah konsep usaha yang memang kita punya sebuah obsesi yang cukup besar bahwa amanah yang kita kerjakan saat ini adalah amanah yang besar. Antum jadi kepala Gamais contohnya, atau jadi koordinator Ahwat, kepala Anissa, itu kan bukan sekadar mengisi kekosongan pos kepala Gamais dan pos kepala Anissa yang kebetulan dia tanggung jawab setiap angkatan ada satu, tapi lebih dari itu ada tanggung jawab ukhrawi ya yang butuh dipertanggungjawabkan, seperti memastikan anggota-anggota kita selalu dekat dengan Allah, memastikan kinerja kita itu selalu dekat dengan Allah, memastikan teman-teman kita itu ke masjid, memastikan teman-teman kita juga berakhlak yang mulia, mengajak dengan baik, mensyiarkan Islam, memastikan Islam punya izah. Itu kan kalau kita punya obsesi yang besar tentang dakwah, maka energi itu akan hadir. Tapi ketika kita biasa-biasa saja, maka kita akan menjadi mediocre. Nabi Muhammad SAW sering mengatakan sebaik-baiknya pemimpin itu pemimpin yang mampu menghadirkan atsal atau jejak yang ditinggalkan. Jejak yang ditinggalkan ini adalah sesuatu yang menjadi pembeda di antara seorang individu dengan individu yang lain. Setelah kita mengenang yang namanya Fatih, penakluk Konstantinopel, dengan penakluknya Konstantinopel dan berubah menjadi Istanbul. Kita mengenal mungkin yang lebih muda, Buya Hamka gitu ya, sosok dari Sumatera yang bisa mengislamkan banyak sekali umat Islam di Indonesia. Atau ada Wali Songo yang bagaimana jejaknya itu menghadirkan Islam di Nusantara ini, dan itu saja kan jejak-jejak yang kita rasakan hingga saat ini.
antum semua di Gamais, jejak apa yang mau antum tinggalkan sehingga amanah kita betul-betul berkualitas. Waktu saya jadi kepala Gamais dulu tahun 2007 bulan Mei atau Juni Mei, saya ditanya sama kakak kelas gitu. Waktu itu transisi Gamais itu tengah tahun. Ya, memang ada keinginan dari Gamais untuk transisinya di akhir tahun supaya punya waktu yang cukup untuk persiapan PMB dan Ramadan saat itu yang memang kebanyakan di tengah tahun dan di semester satunya. Lalu ditanya oleh kakak kelas, antum mau setengah tahun atau 1,5 tahun ya? Saya bilang dengan saya diskusi dengan teman-teman seangkatan, saya mau 1,5 tahun. Makanya generasi kami di angkatan 2005 jadi pengurus Gamais paling lama dari Mei 2007 sampai Desember 2008. Cukup lama. Lalu saya mempush kembali teman-teman, kita nggak boleh menjadi pengurus yang biasa-biasa saja. Kita butuh buat atsal itu obsesi saya sejak dulu gitu. Saya bilang apa yang pertama kita dirikan lembaga dakwah wilayah yang saya kira masih ada ya sampai sekarang gitu. Waktu itu kan 2007, 2006, 2007 tuh generasi awal yang masuknya via fakultas. Jadi memang Gamais mencoba adaptasi. Saya memanfaatkan krisis yang terjadi, krisis kaderisasi. Waktu itu kan himpunan tuh nggak ada di skala fakultas gitu. Jadi dengan Gamais bisa mengambil alih kaderisasi di tingkat fakultas, banyak anggota yang terekrut dan juga banyak rekrutmen dan kaderisasinya. Dan yang kemudian kita juga melakukan pembuatan buku. Saya nggak tahu bukunya masih dipakai atau nggak, tapi singkat saya di desain buat 10 atau 15 tahun blueprint Gamais yang rasanya juga masih ingat di otak saya gitu, menjadi model LDK nasional berbasis pembinaan dan kompetensi meliputi seluruh sayap dakwah menuju Indonesia yang madani, dan itu menjadi sebuah keberhasilan sejarah juga buat kami, berhasil membuat rangkaian catatan-catatan yang dimaktubkan dalam buku. Baik saya sendiri juga menulis buku-buku tentang dakwah kampus, kurang lebih ada 5, yang membuat amanah itu kerasa gitu. Dan kalau buat saya dan teman-teman saat itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai kader dakwah untuk memastikan generasi ini tidak hanya sekedar suksesi, tapi ada transfer knowledge yang membuat generasi selanjutnya, ini juga tanggung jawab pemimpin, mampu memiliki kapasitas yang lebih besar ketimbang kita. Yang ketiga adalah tablik, kemampuan komunikasi, kemampuan untuk meyakinkan orang lain, kemampuan untuk bernegosiasi, kemampuan untuk berdialog, berretorika. Kita sejarah menyaksikan pemimpin-pemimpin hebat itu adalah pemimpin yang kemampuan komunikasi di atas rata-rata. Kemampuan komunikasi ini saya kira tidak hanya sekedar lisan, tapi juga tulisan, dan juga mungkin juga ada teladan di dalam. Mungkin saya akan yang fokus di 2, karena yang teladan mungkin sudah banyak di backup di sisi integritas. Yang tulisan ini saya kira menjadi tantangan buat aktivis dakwah. Semakin banyak aktivis dakwah yang menulis, akan semakin banyak juga pesan-pesan kebaikan yang bisa tersebar semakin luas. Ketika antum semua terbiasa menulis, nanti jejak-jejak yang kita kerjakan selama satu periode ini bisa juga dinikmati kejayaannya, dinikmati keberhasilannya oleh generasi selanjutnya, atau menjadi bahan evaluasi. Ternyata ada hal-hal yang baik sudah dilakukan, tapi banyak hal-hal yang belum dikerjakan, dan itu akan menjadi bibit yang baik untuk generasi kedepannya. Kenapa ini penting? Karena salah satu masalah organisasi di kemahasiswaan adalah monotonisasi, masalah kegiatan-kegiatan yang monoton atau cenderung kurang inovatif, mungkin lebih cenderung mengulang apa yang sudah ada di tahun sebelumnya, kurang berani melakukan sebuah perubahan yang mungkin out of the box itu ya. Padahal sejati yang membedakan mahasiswa dan bukan mahasiswa menurut saya bagaimana kadar atau kualitas inovasi yang mampu dihasilkan dari para pemikir-pemikir yang ada di kampus ini. Lainnya tulisan ini juga yang nantinya akan membuat apa yang kita lakukan ini ternyata bisa menjadi inspirasi buat kampus-kampus lain kalau dalam konteks LDK. Dulu saya berkesempatan ketika jadi kepala Gamais dan presiden KM itu berbagi mengisi seminar, taklim, tablik dan sebagainya di kampus-kampus di Indonesia, dari Aceh, di mana Unsiah, di Medan, di USU, Unan, Palembang, Sriwijaya, Pontianak, Banjarmasin,
Balikpapan, Jawa sudah semua, Ambon, Unhas, Uncen, Udayana dan sebagainya. Saya kira itu ada sebuah anugerah yang kita sebagai kader Gamais bisa rasakan. Kenapa? Karena kita dianggap sebagai lembaga dakwah yang menjadi model LDK nasional. Semua kampus pengen melihat itu, dan waktu itu saya berpikir, oh jadi kepala Gamais itu nggak bisa hanya untuk kader Gamais, tapi menjadi kepala Gamais itu untuk semua aktivis dakwah pada generasi kami di Indonesia minimal. Dan akhirnya nilai-nilai semangat kegamaisan itu pula kita sebar, kita bantu bikin sistem IT, kita bantu bikin sistem kaderisasi, kita bantu gimana bikin desain. Saya ingat banget tahun 2007 saya sempat membuat pelatihan membuat email, membuat milis, dan pelatihan membuat Yahoo Messenger untuk teman-teman di Medan, di FSLDK di Medan. Jadi sejak sebegitunya gitu kita mencoba memberikan sebuah inspirasi kepada kawan-kawan bahwa dakwah ini bisa dilakukan. Ya, di situ pentingnya leadership. Kita mau menjadi leader di skala mana, kita yang menentukan. Kita mau jadi leader pada skala Taman Sari, Ganesha, Dago, ya kita bisa. Tapi kita juga bisa memilih jadi leader pada skala Bandung, dan kita juga bisa memilih jadi pemimpin pada skala Indonesia. Karena kita punya kemampuan untuk itu kalau memang kita betul-betul meniatkan dan menjalankan dengan baik. Yang tadi tulisan, yang kedua ya lisan, kemampuan negosiasi. Berbicaranya sangat penting ya semua. Jadi selain teman-teman mendapatkan kesempatan diskusi seperti dengan saya yang sudah 10 tahun, 15 tahun lebih tua gitu, penting di antara antum semua juga saling watawasobi hak, watawasobi sok gitu, menjadi pembicara di antara kalian, menjadi inspirasi di antara kalian. Mestinya ada ya 1 atau 10% dari jumlah kader Gamais yang memang punya kemampuan retorika di atas rata-rata. Nah, tantangan nantinya adalah tidak hanya berbicara dengan komunitas yang homogen seperti Gamais, tapi ketika bisa berbicara pada komunitas yang skalanya lebih luas, itu yang heterogen. Jadi ketika dulu mimpin Gamais dan mimpin KM, itu suasana batinnya beda gitu. Ketika mimpin Gamais, kita akan berbicara pada ya, teman-teman yang mungkin iklim gitu ya, atau bahasanya cenderung sama. Saya punya bercandaan gitu ya, kalau di Gamais konflik kita cukup pakai satu ayat Al-Hujurat ayat 10 gitu, inamal mu'minunal ikhwas, sesungguhnya kita bersaudara satu sama lain sesama muslim. Dan itu menjadi sebuah anekdot gitu ketika saya membandingkan dengan berbicara ketika memimpin di KMITB yang isinya ada anak Persika, ada anak Tiben, anak himpunan yang kadang nggak sholat gitu, ada teman-teman hati kan, Hizbut Tahrir juga ada dan sebagainya. Dan itu kita punya cara pandang yang berbeda-beda, tapi sebagai pemimpin kita masih bisa mendirjenisasikan itu semua dengan cantik sehingga kita mampu menghasilkan sebuah irama yang bagus dalam kepemimpinan kita. Nah, lisan kita ini sangat berpengaruh untuk menggerakkan orang lain. Makanya penting kalau kita baca surat Al-Muzammil gitu ya, salah satu cara yang Allah kenalkan kepada kita untuk membuat perkataan kita berat, perkataan kita berbobot, itu sholat tahajud gitu. Jadi banyak-banyakin sholat tahajud. Itu akan di surat Al-Muzammil ayat 20 ayat kedua, karena Allah mengatakan janji Allah, ayat ketiga, menjanjikan bahwa akan memberikan perkataan yang berat kepada mereka yang sholat malam. Dan buat pemimpin, perkataan berat itu didefinisikan kalau buat saya adalah kebersihan hati, kemantapan jiwa, ketenangan hati, dan bagaimana lisan kita mampu menggerakkan orang lain. Artinya apa? Lisan ini hanya bisa jika hanya bisa kuat ya jika memang juga Allah bersama dengan lisan kita. Jadi lisan kita terjaga dan juga lisan itu menggerakkan hati orang lain. Kayak sebentar kita punya berapa nih 20-an anggota kader Muhammadiyah yang mengikuti diskusi kita soal ini. Itu kan hasil penggerakan kata-kata dari panitia, dari kepala Gamais yang mungkin atau kepala kaderisasi untuk mengajak anggota-anggotanya mengikuti sesi gitu dalam pembinaan kader Muhammadiyah ini. Dan saya kira itu kan suatu hal yang nggak mudah juga bisa menggerakkan orang di Sabtu sore gitu yang biasa mungkin leha-leha santai-santai untuk bisa sama-sama berwajah secara online gitu ya saat ini untuk menuntut sebuah ilmu.
Itu terkait amanah, terkait tablik. Yang terakhir adalah fatonah gitu. Gimana kita cerdas, kita cakap, kita punya ilmunya. Pemimpin itu butuh ilmu. Kita tahu bagaimana menyentuh anggota kita supaya dia bisa melakukan dan memberikan yang terbaik buat organisasi. Kita tahu bagaimana berkomunikasi dengan lawan kita, dengan musuh kita kalau memang ada. Kita tahu strateginya bagaimana penyambutan mahasiswa di era pandemik ini. Kan dakwah tetap masih jalan, nggak boleh dakwah diam gitu walaupun kampus mungkin nggak aktif. Kita masih membangun inovasi-inovasi itu ya, sehingga dengan inovasi-inovasi tadi, kecerdasan tadi, organisasi tetap jalan. Makanya sangat penting untuk menempatkan pemimpin yang betul-betul cakap pada bidangnya. Nabi Muhammad SAW itu mendidik secara umum sahabatnya untuk menjadi pemimpin dengan cara mengganti-ganti, bergantian memilih pemimpin kota Madinah ketika Nabi Muhammad tidak ada di kota Madinah. Nabi Muhammad itu pasca hijrah, walaupun base di Madinah, tapi kelak beberapa kali meninggalkan kota, entah untuk peperangan atau mungkin untuk agenda-agenda diplomasi seperti agenda perjanjian Hudaybiyah mungkin salah satunya. Nah, ketika Nabi Muhammad itu nggak ada di kota Madinah, Nabi Muhammad menunjuk pemimpin, dan ternyata berdasarkan Sirah Nabawiyah yang saya baca dari berbagai macam sumber, pemimpin kota Madinah itu nggak pernah satu, nggak pernah sama gitu, nggak Abu Bakar mulu, nggak Ali mulu, nggak Utsman mulu, nggak Umar mulu, nggak Mus'ab mulu gitu, tapi berganti-gantian. Artinya kadar amal gitu ya, dan tarbiyah menjadi pemimpin secara umum diberikan kepada semua sahabat-sahabat baik dari Muhajirin maupun Ansor. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat sirah juga gimana Nabi Muhammad menempatkan orang yang tepat ketika menjadi panglima, maka mereka yang bisa menjadi panglima yang memimpin. Salah satunya Khalid bin Walid ya, pasca perang Uhud kan masuk ke Islam contohnya. Atau sebelumnya Ali itu pemain pedang yang sangat ulung. Jadi ketika head to head gitu ya, man to man pertarungan ya, Ali lah yang memimpin. Atau mungkin kita melihat ada sosok Umar dan juga kerap pemimpin peperangan, dan juga nama-nama lain yang juga memimpin peperangan. Tapi ketika misi perdagangan, misi lobby, ya ada sosok Mus'ab bin Umair. Ini sosok lobbyis yang ulung, karena dia Mus'ab ini juga pernah hijrah pertama ke Habasyah tahap 1, berhasil meyakinkan raja di sana, Raja Habasyah, untuk melindungi sebagian umat Muslim. Dan ketika ke Madinah pun juga sama, ternyata lobby diplomasi yang dilakukan Mus'ab di Madinah membuat penerimaan yang sangat terbuka dari masyarakat kota Madinah kepada Nabi Muhammad SAW tanpa ada konflik sedikit. Dan itu membuktikan bahwa memang Nabi betul-betul mendapat yang cerdas, yang fatonah sesuai dengan bidangnya, sehingga menjalankan bidang itu dengan baik, menjalankan tugas itu dengan baik. Ya, atau lain-lainnya kita melihat ada anak muda namanya Zaid bin Haritsah gitu. Zaid bin Haritsah ini mungkin kita sama-sama mengetahui sebagai asisten Nabi, tapi lebih dari itu, Zaid kecil ini, Zaid muda ini nggak pernah diizinkan oleh Nabi untuk ikut peperangan ya, karena beliau tahu ini bodinya nggak kuat-kuat banget. Apa yang dilakukan? Diminta belajar bahasa Yahudi, diminta belajar bahasa Persia, diminta mempelajari tentang budaya Romawi, dan akhirnya dia menjadi salah satu intelijen yang baik gitu ya, salah satu advisor yang baik dalam konteks internasional relasi ya saat itu Nabi Muhammad SAW, dan lain-lain. Saya kira banyak contohnya ya, seperti Salman yang engineer itu kan, yang membuat berbagai macam strategi perang, atau Bilal dan sebagainya. Saya kira itu contoh-contoh bagaimana Nabi menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, dengan amanah yang tepat, dengan kecerdasan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, ibu semua, karakter ini menjadi refleksi bab satunya. Nah, bab 2-nya adalah saya ingin berbicara tentang si relasi Al-Qiyadah wal Jundiyah. Ini tema menarik ini. Tema ini selalu menarik buat saya karena kita tidak hanya bicara tentang pemimpin, tapi juga dipimpin. Kenapa dalam jamaah seperti Gamais, Al-Qiyadah wal Jundiyah ini menjadi sebuah teori dan fenomena yang butuh kita terus kembangkan, karena memang kekuatan jamaah itu bukan hanya pada pemimpinnya saja, tapi juga pada anggota-anggotanya. Itu juga bagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkan ketika memulai dakwah itu nggak langsung tiba-tiba dapat wahyu dari gua gitu ya, langsung ke depan Ka'bah
menyampaikan ayat-ayat Allah itu tidak yang dilakukan Nabi, tapi butuh beberapa tahun sampai Nabi melakukan dakwah terbuka. Nah, apa yang dilakukan di masa-masa dakwah tertutup, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan sahabat-sahabat terbaiknya, kawan-kawan terbaiknya, keluarganya juga seperti Khadijah dan Ali saat itu, untuk bergabung membuat sebuah organisasi tim yang solid. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW menentukan atau juga mencari headhunting gitu ya, sahabat-sahabat mana yang masuk di As-Sabiqun Al-Awwalun dan menjadi pionir dakwah di fase tertutup dan jelang terbuka. Ya mereka punya keunggulan masing-masing. Ada Abu Bakar yang bangsawan, ada Umar yang pemberani, ada Utsman yang pengusaha, ada Ali yang cerdas, ada Khadijah yang mewakili perempuan dan lain-lain ya. Belakangan paman yang Hamzah bin Abdul Muthalib yang juga seorang yang pandai bermain pedang dan sebagainya. Bilal dari kelompok menengah ke bawah, Mushaf dari kelompok anak muda. Mushaf ini mungkin kalau di kita sekarang tuh kayak siapa ya, kayak startup kick gitu ya, anak orang kaya tanpa muka oke gitu, jago diplomasi. Itu mungkin kalau kita mengibaratkan. Jadi Nabi Muhammad tuh juga memilih variasi gitu ya, keanggotaan pada organisasinya yang memang betul-betul menjawab kebutuhan zamannya, kebutuhan saat itu. Jadi konteks al-qiyadah hanya bisa jalan jika jundinya kuat, dan jundi yang kuat hanya boleh dan bisa dipimpin oleh qiyadah yang hebat. Menjadi qiyadah, saya kira ini kalau dalam konteks gamais ya, kita menempatkan al-qiyadah itu sebagai khodimat, sebagai pelayan, melayani anggotanya, melayani umat, melayani mahasiswa, dan melayani Indonesia. Jadi itu konteks yang mesti antum maktubkan dalam hati kita masing-masing, menjadi melayani anggota kita. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai qiyadah. Qiyadah yang baik adalah qiyadah yang menguatkan anggotanya. Qiyadah yang baik, qiyadah yang bisa menempatkan dirinya sebagai kakak, sebagai pemimpin, sebagai guru, dan sebagai pathfinder, penunjuk jalan buat anggota-anggotanya. Dia paling tahu anggotanya cocoknya di mana dan berkembangnya untuk apa. Dan qiyadah ini dalam konteks kepemimpinan itu bagaimana dia mampu menuangkan visi misi, mimpi-mimpi yang hebat, sehingga jundinya ini, pasukannya juga bisa bergerak dengan energi yang hebat. Apa yang membedakan seorang pemimpin, tadi kita sempat membahas salah satunya terkait kemampuan komunikasinya. Makanya penting antum sebetulnya kalau ada calon kepala agama ya, satu kepala agama di sini, pidato-pidato, tausiah, ceramah antum itu diharapkan tidak monoton, tapi mampu membuat orang lain itu bergerak, menghasilkan sesuatu yang hebat. Dia menyusun proses kaderisasi dari nol sampai jadi, dia membuat konsep yang terukur, dia menjalankannya hingga akhirnya menjadi sebuah kader memang mumpuni. Yang ini yang saya kira menjadi satu hal yang penting. Atau bagaimana seorang qiyadah mampu menjalankan judinya, menjalankan agenda syiar. Dalam konteks dakwah saat ini ya, dakwah terbaik ya dengan individu kita sebagai agen syiar agamais, itu adalah kita sendiri sebagai kader agamais. Itu terkait qiyadah. Wal jundia ya, dan jundi pasukannya, sebaik-sebaiknya pasukan adalah pasukan yang memang takut sama Allah, mencintai Allah, dan juga dicintai Allah. Sebagaimana ya, mungkin sebagian besar kader agamais hafal surat Al-Maidah ayat 54. Itu menjadi persyaratan kalau memang kita mampu menguatkan hati-hati kita untuk bergerak atas satu tujuan, dan tujuan itu adalah Allah, tujuan itu adalah dakwahnya, tujuan itu adalah perjuangan agamanya. Nah, makanya kita akan punya jundi-jundi yang kuat. Nah, bagaimana sebagai jundi dari sisi perspektif, saya pun juga memulai dari staff tentu di Gamais. Ya, bagaimana kita mampu mengalign visi misi kita dengan visi misi Gamais, itu yang pertama. Jadi kita punya satu kesatuan hati dan kesatuan mimpi untuk mewujudkan Gamais yang lebih baik. Yang kedua, bagaimana kita terbiasa menunjukkan akhlak kita untuk bisa bekerja di dakwah kita, di organisasi kita juga dengan baik. Ini juga sangat penting sebagai jundi, walaupun kita kadang merasa qiyadah kita mungkin kurang tepat atau salah atau tidak sesuai, tapi akhlak ini menjadi sangat penting. Jadi ketika antum mengingatkan yang memimpin antum, ya pastikan itu juga dalam kalau memang sifatnya personal, sampaikan secara personal. Kalau memang secara organisasi, sampaikan dalam rapat organisasi. Jangan terbuka dan memastikan ukhuwah itu menjadi yang utama ketimbang hal-hal lainnya. Nah, yang ketiga, gimana kita juga mampu menempatkan diri kita di posisi yang tepat.
posisi tempat dalam artian gini, kalau memang bisanya ngerjain A ya itu yang dikerjain, kalau bisa ngerjain B ya itu yang kita minta. Kalau bisanya mentoring ya minta aja ke kelompok mentoring yang banyak gitu, sehingga fokusnya membina aja dan itu nggak ada masalah. Ya, jadi sebagai kiadah pun juga mesti memastikan nggak semua orang bisa melakukan semua hal. Jadi banyak dari kita memang hanya bisa melakukan 1, 2, atau 3 hal, maka cuma satu dan itu sah-sah saja. Jangan-jangan memang orang ini dihadirkan ke Gamais untuk specialize di bidang tertentu, dan saya juga menemukan itu di antara teman-teman saya ya memang jagonya bikin sistem kaderisasi, jagonya cari duit, jagonya bikin pendampingan akademik buat kader Gamais, jagonya mungkin mengisi taklim ya. Kita tempatkan itu. Ada beberapa teman saya memang tidak jadi pengurus, tapi saya minta khusus mengisi taklim dengan frekuensi yang lebih banyak, dan mungkin itu tugasnya, karena dalam proses mengisi taklim itu kan nggak bisa serta-merta langsung diisi, tapi juga ada ilmu yang butuh dibaca, ada buku yang butuh dikuasai, ada mungkin YouTube atau podcast yang butuh didengar sebelum menyampaikan ilmu tersebut. Nah, sebagai judi penting buat kita juga mampu menjaga soliditas. Salah satu kunci dalam dakwah kita adalah solidaritas dakwah kita. Jadi kalau dakwahnya gampang pecah, ya tinggal tunggu kehancurannya. Kita sama-sama mengetahui dalam berbagai macam kisah sirah nabawiyah, salah satu sebab kekalahan adalah perpecahan atau ketidakkompakan. Jadi kalau waktu perang Uhud ya sama-sama kan diketahui bahwa perang Uhud pasukan Islam mengalami banyak kehilangan pasukan ya, jadi banyak yang syahid ketika Uhud tersebut ya. Salah satunya adalah ketergesa-gesaan gitu ya pasukan Uhud yang juga tidak taat pada pemimpin ya. Jadi di pasukan pemanah di Bukit Uhud itu juga punya kiadah ya, punya pemimpinnya dititipkan pesan oleh Nabi Muhammad, jangan kemana-mana, apapun yang terjadi jangan kemana-mana. Ketika kamu melihat kami dibantai, kamu jangan datang turun ke bawah, terus saja menembak. Kalau memang jangan gelisah untuk bisa Tuhan membantu. Jika kamu melihat ada ghanimah berkeliaran, juga jangan turun. Insya Allah semua mekanisme pembagian sudah diatur oleh Islam. Tapi kita lihat kan bagaimana ada sahabat, ada provokator gitu ya, yang mungkin ya di situ ujian gimana nih, karena melihat ada ghanimah yang bertebaran gitu, karena melihat pasukan Islam sempat menang di awal, pasukan pemanahnya turun, dan ketika itu pasukan Quraisy ya yang dipimpin Abu Sofyan kalau nggak salah saat itu melihat kesempatan, wah ini tidak ada yang melindungi umat muslim lagi, nggak ada pasukan pemanah ya, makanya diserang balik. Singkat cerita banyak kausalitas atau banyak yang meninggal dari pasukan umat Islam saat itu karena konsep kiara wajunya mungkin belum dikuasai. Dan saya kira cerita Uhud ini cerita yang sangat berharga karena pasca itu umat Islam belajar banyak pentingnya tentang kesolidan, ketaatan pemimpin yang dipimpin dan sebagainya. Kawan-kawan semua yang Allah muliakan, menjadi kiadah ini saya kira tugas yang sangat mulia gitu. Nggak semua orang itu punya kesempatan memimpin, dan buat saya pribadi ya, mungkin saya refleksi, saya memimpin beberapa organisasi sejak mahasiswa, dan hingga saat ini tetap juga memimpin sebuah tim, walaupun skalanya agak beda ya, nggak memimpin organisasi lagi, mungkin suatu saat lagi butuh memimpin organisasi, tapi ketika memimpin dalam konteks organisasi itu betul-betul kestabilan jiwa kita tuh jadi diuji sama semuanya, sama semua aktivitas, sama anggota kita, sama tantangan kita dan program kita, dan mungkin juga diuji oleh ambisi kita sendiri. Ketika Anda menjadi pemimpin, bisa jadi kan ada hal-hal yang kita ingin capai, ada hal-hal pencapaian yang kita ingin dorong semaksimal mungkin gitu ya, dan itu pengen jadi legacy buat kita juga, dan itu sah-sah saja. Yang suka kita lupa adalah nggak semua orang itu punya kesatuan hati yang sama, mimpi yang sama, sehingga cara menggerakkannya berbeda-beda. Atau antum janjian juga masih sadar, janjian anggota kita nggak cukup kuat untuk bisa mengikuti ritme kita yang terlalu cepat, dan itu kita masih bijak. Nah, disitulah kebijaksanaan seorang pemimpin diuji. Apakah dia akan memaksakan anggotanya mati untuk menjaga sebuah mimpi yang mungkin gak rasional, ataukah dia mau step back sedikit, menyiapkan anggotanya, dan kemudian mewujudkan mimpi itu bersama-sama. Dan saya kira
itu adalah hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan bagi seorang pemimpin, karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang juga memahami yang dipimpinnya, pemimpin yang bisa memberikan yang terbaik buat yang dipimpinnya. Dalam konteks talbiyah, bagaimana pemimpin juga bisa membuat anggotanya semakin berkembang, mereka mengempower anggotanya, mereka membuat anggotanya semakin kuat, dan akhirnya kita punya kualitas pemimpin dan yang dipimpin itu sama-sama baik ya toh, dan juga nanti menyiapkan aliran sistem gitu. Dan lain-lain mungkin sebagai penutup, nanti kita bisa diskusi lebih banyak dalam konteks Qiyadahul Jundiyah ini. Saya kira sangat penting buat Gamais ya membuat sebuah kaderisasi ya, flow kaderisasi yang memang juga bisa memberikan pemahaman terhadap konteks, terhadap definisi dan konteks Qiyadahul Jundiyah ini, dan memberikan sebuah kesempatan dalam flow kaderisasinya untuk mendeteksi pemimpin-pemimpin yang butuh treatment khusus di sejak dini gitu. Pemimpin itu kelihatan kok, mereka yang punya, yang menonjol itu kelihatan sejak awal, dan memang penting buat yang memimpin dalam konteks yang generalis ya. Kalau yang spesialis saya kira kita semua mungkin punya kemampuan itu. Yang konteks yang generalis ini butuh kita cari tahu siapa sih potensi-potensi, siapa yang muncul, siapa yang aktif, siapa yang inisiatif, siapa yang mau menggerakkan anggotanya, siapa yang bisa membuat orang tergugah atau perkataan, siapa yang menjadi solutif di antara sebuah drama, masalah, dan krisis yang terjadi. Nah itu penting sebagai kakak-kakak tingkat kita mengidentifikasi anggota kita siapa aja yang punya kelebihan-kelebihan semacam itu gitu, sehingga nantinya kita bisa menyiapkan mereka lebih baik secara khusus, dilatih secara khusus, dan kemudian nanti ini bisa jadi pemimpin yang lebih baik buat dakwah kita juga ke depan. Saya kira itu Iwafil semua yang ingin saya sampaikan di 45 menit ini. Kita masih punya waktu saya kira beberapa menit ke depan buat diskusi yang dipandu oleh moderator. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget ya Kang Ucup, selalu dapat banyak hal lah kalau misalkan kita dengerin materi dari Kang Ucup tuh. Dan senang banget dengernya ketika Kang Ucup tuh ngebahas tentang hal agama ya gitu. Aku sering banget denger Kang Ucup di forum-forum lain yang mana bahasanya tuh bahasan lain, dan di sini kita bahas spesifik tentang Gamais, dan ya rasanya senang banget lah. Dan mungkin spesial juga nih buat teman-teman dari LDF yang mana Kang Ucup tuh adalah perintis ya, perintis lembaga dakwah wilayah yang kalau kata Kang Ucup tadi tuh sebagai pemimpin kita harus memberikan transfer knowledge lah kepada bawahan-bawahan kita, dan salah satu dampak yang kita dapat sekarang adalah salah satunya adalah lembaga dakwah wilayah gitu. Dan juga tadi mungkin klasterisasi kader muda, kader madya, dan kader purna itu. Oke, masih banyak Kang Ucup atas sharing sessionnya. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya menjadi pemimpin yang lebih baik lagi dan menjadi anggota yang lebih baik lagi pula. Oke, sebelum kita tutup, kita akan buka terlebih dahulu sesi diskusi ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya dan mengajukan pertanyaannya. Mangga. Oke, ada gak ya yang mau nanya? Jadi kita lumayan nih Kang, ada 23 orang lah ya. Pada sibuk semua ini udah lumayan minggu keempat kuliah, jadi Angkatan berapa di sini? angkatan 17, 18, 19 Kang. 17, 18, 19. Jadi lumayan lah, beda jauh Kang kita. Kepala Gamaisnya angkatan berapa? Kepala Gamaisnya 17 Kang. Oh, 17. 17 ya. Oke, ada yang mau nanya nggak nih? Oke, mungkin silakan Kak Haza mau menyalakan mic atau di chat bebas. Di chat aja langsung ya. Di chat apa sih langsung mic? Oh, di mic boleh. Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan dulu Kang Ucup, saya Khazanah dari Departemen FSLBW, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Wilayah, dari jurusan Astronomi 2017 juga.
izin bertanya tentang LDF atau sekarang di periode kami ini disebutnya sekarang diganti jadi Gamais Wilayah atau GW disingkatnya. Nah, ingin bertanya mungkin spesifik soal kewilayahan itu sih kan mungkin agak awalnya punten. Dulu kan jadi dari cerita yang saya dengar itu di periode Kang Ucup baru pertama kalinya dibentuk LDF, jadi sudah dipilih ada kepala milisnya, kepala Gamiftinya, dan seterusnya. Nah itu tuh bagaimana proses pengambilan keputusannya gitu sampai akhirnya dari yang tidak ada menjadi ada gitu. Dan apa ya, yang membuat Kang Ucup percaya diri ini akan berhasil, akan berdampak baik untuk Gamais ITB itu apa? Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Waktu itu yang buat percaya diri, saya percaya sama teman-teman saya itu aja sih sebetulnya. Jadi saya punya teman-teman yang hebat-hebat, kalian semua soleh-soleh, layak semua jadi kepala Gamais. Cuma waktu itu kita bersepakat memimpin Gamais itu nggak bisa hanya yang di Salman gitu. Kita punya milis, Gamifti, gitu kan, Muslim Stay, apalagi namanya kan yang aku jadi lupa sih istilah-istilahnya, dan lain-lainnya lah gitu ya. Yang memang akhirnya waktu itu sebetulnya leadingnya kan angkatan saya 2005, di bawahnya itu 2006 ya, 2007 relatif ngikut kan karena masih TPB saat itu. Jadi cuma 3 angkatan. 2005, 2006, 2007, 2004 kan maju solo kan, udah waktu itu relatif ngikut aja lah. 2005 mau ngapain waktu itu. Waktu itu saya juga emang agak cukup dominan menggerakkan angkatan bersama-sama orang-orang hebat lah. Singkat cerita, sejak awal ya kami bersyukur di angkatan gitu. Kita duduk mungkin puluhan kali, ratusan kali. Saya bilang nggak bisa ini cuma gini doang. Dakwah kita itu kalau di Gamais doang tuh kayak pakai bom gitu. Analogi saya gitu, teh di bom gitu. Kalau di bom itu ada yang mati, ada yang rusak, ada yang cacat, ada yang nggak kena gitu. Padahal sebetulnya esensi dakwah kita kan dakwah dengan teladan di kelas. Dia semakin kecil kalau dakwah kita itu semakin bagus sebetulnya. Jangan-jangan dakwah juga nggak butuh pakai bom, cukup pakai ketapel, atau cukup butuh disuntik, atau cukup butuh disentil gitu ya, atau ditiup gitu. Jangan-jangan itu membuat objek dakwah kita itu bisa tersentuh. Nah, sehingga dari logika itu kami mengumpulkan berkali-kali angkatan 2005 ya, terutama waktu itu tingkat 2 naik tingkat 3. Jadi saya tuh jadi kepala Gamais tingkat 2 ya. Tingkat 2 jadi mau naik tingkat 3. Jadi waktu itu di liburan ini, masa-masa kosong sebelum kami pulang, kami 2 mingguan kami rapat intens untuk yang LDW. Setelah itu pas menjelang masuk baru rapat untuk yang blueprint, kalau nggak salah begitu flow-nya. Waktu itu kita juga belajar dari kampus-kampus lain. Kampus-kampus lain ternyata lembaga dakwah di tingkat fakultasnya sangat aktif gitu, sehingga kita bisa mengadakan kiadah-kiadah baru pada level tertentu. Kita bisa memunculkan komunitas-komunitas dakwah baru yang juga lebih kokoh gitu ya, dan juga komunitas judi-judi baru yang lebih terpantau gitu. Karena kalau semuanya di Gamais punya 1.000 anggota, saya juga nggak tahu gimana cara mantaunya kan. Jadi materi dibuat sebuah mindset, semua kita ada anggota Gamais, ada yang aktif di Gamais di LDK-nya, kampusnya, ada yang Gamais di wilayah, ada di program studi. Nah, apa yang dilakukan sebetulnya kalau mau disederhanakan tuh kayak bagi-bagi kue aja gitu. Ya udah kan yang antum semua kiadah, saya bilang. Ya udah saya mau di pusat, saya bilang dengan si ini, dengan si ini. Dan kita udah punya kepengurusan kan. Waktu itu ya saya ingat banget ada Kang Fikri yang ketua di FTTM, ada Kang Miftah di Kamifa tuh, Kang Ilvan di farmasi, ada Kang Cecep yang aku mah nggak mau kemana-mana, aku mau di Milis ngajian MIPA, ya udah siap gitu. Terus yang lainnya ada Kang Feli di Plano SWPK, ada Kang Zul waktu itu di Seni Rupa KISL dan sebagainya. KISL kan juga ada fakultas seperti fakultas. Akhirnya kita semua bersepakat untuk bermuafakat gitu ya, bermusyawarah dan bermuafakat. Ya udah ini kita gitu. Dan emang ada kesepakatan. Jadi Yusuf kepala Gamais nggak boleh ngambil kader kebanyakan. Ya udah saya juga dibatasin, jumlah kader aktif di Gamais itu dibatasin karena memprioritaskan di wilayah gitu satu. Yang kedua, wilayah ini cari duitnya terbatas. Ya udah gue cariin duit. Saya cariin uang gitu, saya bilang ke teman-teman kan. Ya udah danus kita kencang gitu, tim danus kita kencang, kita distribusi juga.
Yang ketiga, ya apalagi terkait identitas, ya saya minta logo Gamais selalu ada, nggak ada lagi logo Gamais nggak ada di kegiatan-kegiatan wilayah dan kegiatan program studi. Ini kan satu kesatuan, setuju. Terus kita konsolidasi agenda-agenda taklim. Ya agenda taklim kan kalau jumlah LDPS ada 27, jumlah LDF ada 11 atau 12 gitu, lembaga wilayah. Ya itu kan tiap hari udah ada taklim. Tiap bulan itu kita udah punya jadwal taklim Gamai selama 1 bulan. Dan saya minta yang terakhir, tiap akhir pekan itu jadwal temu kader terpusat, TKT namanya, temu kader terpusat, agendanya nyamain sinkronisasi agenda dakwah, mendengarkan saya juga menyampaikan visi misi rencana-rencana dakwah, dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang butuh didiskusikan. Jadi kader dakwah itu berkumpul tiap bulan dalam sebuah forum. Di situ agendanya sebetulnya Gamais lakukan, dan termasuk pembinaan kita split juga waktu itu. Saya bilang ya udah yang awal-awal mah di fakultas, yang udah media ke atas dikasih ke Gamais yang di pusat gitu, sehingga memang bebannya kan juga agak beda gitu kan, piramida jumlah kader itu baik. Jadi menjawab itu keyakinan saya ada pada teman-teman saya gitu, itu aja. Seperti kalau saya nggak punya teman-teman yang canggih-canggih, kapasitasnya beda-beda dikit gitu sama saya gitu kan, di semuanya itu bisa jadi kepala Gamais kalau mau, cuma kan pada akhirnya cuma satu, dan Syura memilih saya, dan saya bilang nggak mungkin potensi ini sia-sia gitu, mesti jadi sesuatu itu lembaga dakwah di wilayah. Dan akhirnya kami ya selesai 1,5 tahun periodisasi sama-sama ya, karena ada lembaga wilayah yang muncul agak belakangan, tapi di akhir 2008 Desember itu semuanya bergantian ke angkatan 2006, dan saya kira ya ceritanya berlanjut lah hingga sekarang dengan berbagai macam penyesuaian. Mungkin kayak gitu. Oke, hatur nuhun Kang Ucup jawabannya. Kak Aza gimana? Ada tanggapan nggak ya? Ini kalau nggak ada yang nanya, boleh sih menanggapi, tapi yang lain ada yang nanya dulu nggak? Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak ya selain Kak Aza? Tanggapin aja dulu biar tuntas. Oke, mangga Kak Aza, tanggapin dulu aja. Oke, nuhun Kang. Ingin menanggapinya setelah apa ya? Kan tadi kepengurusan Kang Ucup itu 1,5 tahun. Nah itu tuh mulai dibentuknya LDF itu berarti ditaruh ke berapa kepengurusan, dan Di awal. apakah di awal langsung ya Kang? Lalu di periode 2008 itu keberlanjutannya gimana tuh? Apakah dia sustain, dan bagaimana proses untuk menjaganya gitu? Karena apa ya, hingga kepengurusan yang sekarang baru di era kami ini gitu, bener-bener semua acara dari wilayah tuh akhirnya dipakein logo Gamais juga. Terus baru sekarang tuh koordinasi itu baru mulai sejak tahun lalu mungkin ya, ada musyawarah pimpinan setiap bulan, jadi ketemu ketua-ketua lagi. Tapi sebelum itu tuh semuanya hilang gitu, sebelum periode G19. Ya mungkin itu aja, gimana tuh untuk mempertahankan. Iya, kalau waktu itu sih sampai selesai sih kayak baik-baik aja ya. Ada semua berjalan, dan karena yang memimpin satu angkatan semua relatif ya teman-teman semua kan, jatuhnya kan kayak gitu. Di 2006 saya masih ada ya, semuanya juga masih jalan. 2007 pun juga ada, semuanya juga masih berjalan. Dan memang pasca itu saya udah nggak begitu ngikut detailnya. Cuma kalau dengar cerita dari Tete tadi ya bisa jadi memang ada missing link di tengah-tengah. Mungkin di 2000-an tengah ini, 2010, 15 atau berapa gitu, mungkin ada yang miss, sehingga kalimat-kalimat tadi baru mulai ya sudah kita mulai. Kekuatannya gini, kalau menurut saya mah kan semua orang tuh kan, apalagi dengan komunikasi yang semakin mudah sekarang ya. Kalau menurut saya sih idealnya kiada-kiada ini juga kumpul secara informal gitu. Yang laki-laki yang Ikhwan dengan Ikhwan, Ahwat dengan Ahwat, menyatukan mimpi, menyatukan visi. Ini mau kayak gimana gitu. Karena pada akhirnya kan musyawarah ini kunci utama dari Gamais, kita saling berdialog, saling meyakinkan. Yang kedua memang kuncinya adalah disiplin. Kalau memang kita sepakat tiap minggu keempat ketemu, ya kita ketemu tiap minggu keempat. Dan kalau memang kita sepakat bahwa pembagian SDM-nya juga fix gitu ya kita sepakati demikian. Dan itu juga sangat penting, karena nggak mungkin kita ngasih beban ke wilayah, tapi SDM-nya nggak disiapkan. Atau mungkin kita juga
mesti logowo ketika melihat ada champion gitu yang diminta memimpin di tingkat wilayah, dan itu sah-sah saja menurut saya, apalagi dengan yang punya manusia kan bukan Gamais pusat, yang punya manusia Gamais wilayah, mereka yang bersentuhan langsung, dikenal langsung, kenal dosen ya, memegang musola. Kan kita juga waktu itu salah satu tugas lembaga dakwah wilayah itu mengelola musola gitu kan. Kita musola itu mesti disejahterakan, kegiatan tidak di Salman doang. Dan itu juga desentralisasi kegiatan tidak hanya di Masjid Salman, itu juga sangat penting. Kan musola banyak di kampus, itu mesti baik, mesti kualitas baik, tempat duduknya oke, sajadahnya diganti, pengajiannya rutin dan sebagainya. Nanti hal semacam itu menjadi prioritas, dan sehingga ketika itu terjadi ya akan kerasa gitu. Nah, apa yang membuat ini bisa berjalan? Menurut saya sih kesatuan hati dan rutinitas ketemu gitu. Kalau dulu saya pertemuan formal, ya pertemuan informal, main bola kalau laki-laki, kalau yang awal mungkin jalan-jalan. Saya sering hiking sama teman-teman gak jelas gitu ke Tangkuban Perahu, ke Ciwidey atau apa gitu, yang Ikhwan mengajak calon penggantinya. Di situ kita juga saling mendidik, saling memperkenalkan diri, saling membuat orang juga tahu siapa kita, dan disitulah proses Qiyadawal Jundiyahnya kebentuk gitu. Kita sebagai pemimpin mengayomi adik-adik, dan adik-adik ini juga melihat bagaimana kita bekerja secara langsung, berinteraksi secara langsung, bagaimana kita berakhlak satu sama lain, dan itu sangat penting. Jadi kalau boleh saran ya, kembali ke pertanyaannya, ya mungkin yang pertama perbanyak koordinasi di level angkatan atau satu angkatan di bawah. Ya saya kira mungkin kalau Gamais 2017 ya mungkin 17, 18, 19-nya cukup 3 angkatan itu aja kan sebetulnya konsolidasi. Memastikan Anda punya SDM di masing-masing angkatan, di masing-masing jurusan. Itu sangat penting, kita punya PIC yang bisa kita gerakkan dan memimpin agenda dakwah kita di situ. Dan yang kedua, ketika itu sudah berjalan, semestinya kita bisa melakukan kolaborasi. Kalau memang satu fakultas belum kuat, ya bisa jadi 2 fakultas bikin kegiatan bersamaan. Kan banyak kan jurusan-jurusan yang berdekatan, contohnya SAPPK dengan seni rupa ya digabung aja bikin kegiatan gitu, atau biologi dengan FTMD kan berdekatan ya digabung aja 2 Gamais wilayahnya membuat kegiatan tertentu. Dan saya kira itu menjadi penting. Kenapa? Soalnya dengan begitu kita bisa mengangkat bersama-sama. Kalau memang satu fakultas dianggap SDM selalu sedikit, ya dia mesti di backup dengan yang lain. Nah di situ ukhuwahnya kerasa, saling membantu. Kita tidak meninggalkan teman kita yang berdakwah di jurusan, di musola kampus sendirian gitu ya. Yang kadang mungkin masa sepi, kalau di Salman kan heboh, banyak orang gitu kan, suasana batinnya kan juga beda. Mungkin kayak gitu teh. Oke, gimana Kak Haza? Iya, alhamdulillah terjawab. Oke, alhamdulillah ya. Syukran jazakallah khair. Siap. Oke. Jadi Sob. Silakan Kak Maula. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Ucup, kenalin saya Maula, Kepala Gamais ITB buat periode sekarang ya. Iya, benar sih kata Haza, tertrigger ya. Jadi emang berkaitan dengan wilayah emang penting banget sih, saya setuju banget, karena emang yang paling dekat ke teman-teman di kampus adalah teman-teman wilayah. Tapi ada satu konsep ideal yang kami coba ajukan ke teman-teman kabinet, adalah konsep wadah kerohanian berbasis himpunan. Jadi saya melihat sebenarnya peran-peran himpunan tuh bisa lebih dari sekedar keprofesian. Dia bisa ke pengembangan dirinya, bisa, terus dia bisa keprofesian, bisa, bahkan sampai ke tingkat keagamaan pun bisa gitu. Jadi bisa belajar semuanya gitu. Dan karena saya dari HME ya, sebagai contoh, ini baru pengen goal sih. Kemarin udah sudah sering, sebelum corona udah sering sih buka puasa bareng, sekitar 4 kali lah ada gitu, buka puasa, terus sholat maghrib berjamaah, tausiah bentar gitu. Dan baru pengen goal lagi, kita pengen ngadain ngaji Al-Kahfi lah seminimalnya buat malam Jumat gitu, bareng-bareng di Discord gitu. Nah, menurut Kang Ucup nih, sebenarnya karena ada sedikit problem gitu ya di LDF, karena yang bisa menjangkau LDF mungkin TPB ya, tapi ketika udah masuk masa jurusan, setiap jurusan sekarang punya kesibukan sendiri, terus setiap himpunan juga punya kultur sendiri. Nah itu menurut Kang Ucup kira-kira gimana Kang? Ya pertama gini, kalau yang unit
atau divisi kerohanian di dalam himpunan, itu kan juga bisa dilihat khusus hanya untuk Islam ya. Jadi menurut saya kalau itu mau diadakan itu tidak bisa membuat LDF LDPS hilang karena menurut saya fungsinya berbeda. Jadi kalau memang Pak Kepala pengen buat itu, saya rasa itu menjadi sebuah instrumen yang juga penting dalam konteks membangun kerohanian tapi secara umum ya, karena kan pasti ada agama lain yang juga butuh terakomodasi. Nah makanya penting juga tetap kalau itu terjadi jangan sampai LDPS-nya hilang, poin saya itulah. Dan karena LDPS itu kan kita ini punya misi tertentu yang nggak bisa dihilangkan. Satu sisi toleransi, sisi keberagaman umat itu satu hal, itu penting. Tapi ada sisi backbone dakwah yang juga nggak boleh lepas. Jadi kalau ini mau dibuat, backbone-nya masih kuat juga, gitu. Jangan sampai ini dibuat, backbone-nya nggak kuat. Jadi dua-duanya, jadi tenaganya juga butuh ekstra untuk melakukan itu. Yang kedua, kalau saya memandang ya tentang dakwah di fakultas contohnya, memang yang TPB, yang di fakultas itu hanya TPB, tapi kan TPB itu juga butuh kakak tingkat yang mendidik mereka. Dan itu siapa? Teman-teman yang ada di LDPS. Jadi kalau kita buat struktur, idealnya memang siapa sih yang memimpin LDF gitu ya, menurut saya tingkat 3 ya. Ya tingkat 3 mimpin LDF, tingkat 2 mimpin LDPS gitu, tingkat 1 mah dia fokus di objek dakwah gitu. Tingkat 4 dia bisa jadi kepala gamais atau kamu angkatan 2017 berarti tingkat 3 gitu ya. Tingkat 3 kan ya. Nah, jadi apa namanya? Yang ada masalah berarti ketua LDF dan ketua gamaisnya satu level gitu. Sebagaimana saya dulu juga kan kepala gamais pas tingkat 3 hingga jelang tingkat 4. Nah, kalau memang itu terjadi kita fungsinya akan kelihatan. Gamais pusat kita abaikan dulu lah karena udah punya sistem biasanya. Gimana di LDF? Kepala LDF berarti bertanggung jawab untuk 2 hal menurut saya. Satu, mengkoordinasi LDPS. Agenda-agenda di LDPS seperti apa? Agenda dakwah, agenda syiar, agenda kaderisasi, agenda lain-lainnya. Lalu dia punya fungsi khusus membina TPB di dalam LDF tersebut. Berarti suprastrukturnya berbeda dengan suprastrukturnya si LDPS. LDPS dengan sistemnya di kelas-kelas, LDF yang lebih masif. Apakah nanti Anda bisa memix dalam metode dakwahnya? Kita mengenal ada mentoring satu hal, karena ada liqaat contohnya. Kita mengenal metode lain, tablik gitu ya, atau majelis yang bentuknya saat ini kan gaya-gaya kekinian dakwah itu kan lebih ke majelis ya, lebih heboh gitu, ada alisannya, sedikit-sedikit gosipnya gitu, ada pengajian, ada setelan hafalan, tapi yang skalanya lebih masif dan jumlahnya bisa tetap seminggu sekali gitu. Kalau teman-teman lihat bagaimana pengajian-pengajian tersebut itu bisa berjalan. Dan saya kira itu juga butuh fokus. Anak TPB ini kalau dilepas bisa bahaya gitu. Dia bisa salah milih unit, dia bisa nggak dapat wahana kaderisasi, dan ingat nggak banyak, sepaham saya sampai sekarang nggak banyak fakultas yang punya kaderisasi himpunan ya kan. Dia kan baru masuk pas tingkat 2. Jadi di tingkat 1 TPB cuma gamais yang bisa masuk. Ya, kita fokus aja pada siapa? Kita fokus pada kita fokus pada mahasiswa Islam yang ada di ITB gitu, sehingga dia sudah gamais sebelum jadi apapun gitu. Nahnu gamais qabla kulli syai, jadi gamais sebelum menjadi apapun gitu. Jadi sebelum dia jadi ketua himpunan, sebelum jadi ketua unit, sebelum dia masuk kaderisasi himpunan, udah tersibuk dulu nih di otak gitu tentang syiar Islamiyah, tentang keseimbangan dunia dan akhirat, tentang ibadah dan lain-lain segala seperti itu. Jadi LDF itu sangat krusial. Kenapa? Karena pertama gini, di tingkat 1 TPB itu hanya LDF yang bisa. Anda butuh sebuah sistem mentoring dan rangkaian kaderisasi selama setahun. Tiap minggu mentoring, tiap 2 minggu majelis, tiap akhir bulan ada rihlah, tiap 3 bulan sekali ada kumpul, tiap 6 bulan ada mukoyam atau apalah. Ada sebuah skema dalam setahun yang bisa dijalankan. And somebody should take care of that pada skala wilayah. Kalau menurut saya seperti itu. LDPS ini dakwah di fakultas, di kelas-kelas ya. Kalau udah masuk jurusan tapi astronomi, farmasi atau apa biologi ada mikrobiologi, ada biologinya, ada teknologi rekayasa hayat atau apalah judulnya gitu. Itu kan kelas-kelas. Anda mesti punya agen di setiap kelas. Karena nanti taklim kelas ini menjadi sangat penting baik di TPB maupun di kelanjutannya. Siapa yang memantau teman-teman kita di tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu hampir kosong. Kami dulu agak kebantu dengan punya LDF di tingkat 3 sampai tingkat 4. Teman-teman sangkatan masih ikut taklim. Jadi jangan sampai gamaisnya hanya untuk anak tingkat 1, tingkat 2 gitu. Dulu saya kalau bikin taklim itu teman-teman sangkatan masih ada gitu, teman-teman yang dari tingkat 1. Dia bukan anggota gamais, tapi kalau ikut taklim mau gitu. Dia nggak mau ribet-ribet organisasi.
Tapi dia juga butuh pencerahan jiwa. Dan ingat, Gamais itu tidak hanya untuk mereka yang aktif. Gamais itu untuk mereka yang mau belajar Islam dan mau jadi lebih baik. Jadi jangan sampai dakwah kita ini hanya menyentuh dalam konteks pragmatis kaderisasi, transformasi objek dakwah menjadi subjek dakwah. Ada orang yang memang sampai sama tingkat tempatnya jadi objek dakwah mulu, dan nggak ada masalah gitu. Nah sekarang coba kita jawab, angkatan kamu 2017, datang talent yang mana? Ada nggak wadahnya? Mungkin ada, tapi mungkin nggak banyak gitu. Atau mungkin teman kamu ada, tapi mungkin nggak masif gitu. Nah kita jangan sampai nggak melakukan pelayanan itu kan. Salah satu fungsi dakwah kita melayani. Melayani apa? Melayani melayani mahasiswa Muslim ITB untuk mendapatkan haknya, mendapatkan ilmu gitu. Jadi ideal itu Games tuh buka-buka kelas Silah Nabawiyah, kelas kepemimpinan Islam, kelas mempersiapkan jadi pengusaha Muslim, kelas ekonomi syariah, kelas anti riba, gitu-gitu kan mesti dibuka tuh kelas-kelas setiap tahun gitu. Jadi kalau ada mata kuliah yang dibuka ganjil genap, kita pun idealnya juga begitu. Nah itu nanti bisa difasilitasi sama kaderisasi terpusat, tapi sialnya di wilayah gitu, mengajaknya di wilayah, tapi disiapkan oleh pusat kan. Nggak mungkin setiap fakultas punya kapasitas untuk menjadikan semua paket-paket tadi. Tapi kalau pusat, bisa dong kita siapin teman-teman kita untuk berdiskusi atau lain-lainnya. Jadi saya lihat kalau memang mampu membuat diferensiasi pembagian tugas, nanti akan kelihatan bedanya siapa yang ngerjain apa dan bagaimana. Frame-nya adalah Pak Kepala, gimana antum menyiapkan metode syiar dan pelayanan untuk mendapatkan ilmu bagi semua mahasiswa Islam dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, atau bahkan tingkat 5 gitu. Kayak saya lulus 5 tahun kan, itu kayak gimana dapat fasilitas keislaman ya, buat mereka tidak mentoring ya. Kalau yang mentoring kan kita udah punya sebuah skema tersendiri yang saya kira sudah berjalan. Oke Kang, aman. Oke, siap. Cukup ya, Kang Maula? Cukup. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak ya? Kita sampai jam berapa ya? Sampai 5:30 ya, Jin? Oke, kalau ada yang mau nanya silakan ya. Mungkin biar sambil nunggu ini Kang, sambil nunggu yang nanya, aku mau nanya deh. Kan dari tadi bahasanya tentang LDF nih. Oh, Anwar. Terewar. Atau Anwar diketik dulu aja deh, nanti sambil aja. Aku sambil ngomong ya. Oke. Ini Kang, jadi buat terkait kepemimpinan nih. Kan tadi tuh poin di bagian Fatonah tuh kita cakap dalam menempatkan orang ya. Nah, ada suatu kejadian di mana kita tuh sudah menempatkan orang berdasarkan kemampuan orangnya tersebut gitu. Misalkan orang ini jago desain nih, ya udah kita tempatin di bagian kreatif gitu, kreatif Gamais. Tapi ternyata ada budaya-budaya dan nilai mungkin ya, nilai dalam diri orang tersebut yang berbeda dengan nilai kita gitu. Itu gimana ya Kang caranya biar kita tuh menjadi satu frame kembali dan punya semangat yang sama kembali gitu. Mungkin Akang juga kan dulu di kabinet dengan diversitas yang cukup banyak gitu. Seperti itu Kang. Apa yang beda? Nilai, value, idealisme, agama, cara pandang, metode? Iya, lebih ke mindset dan nilai sih Kang. Ini di Gamais atau non Gamais? Di Gamais juga. Ya, jadi yang pertama sih, kalau perbedaan tuh keniscayaan dan ujian kemungkinan perbedaan. Kalau hanya mampu memimpin yang homogen, berarti butuh berlatih lagi untuk menjadi pemimpin. Itu nggak ada masalah. Nah, gimana? Yang pertama, idealnya untuk organisasi seperti Gamais, value-nya sama. Karena kan kita punya landasan yang sama ya. Value yang sama itu dalam artian ya Islamnya, mahasiswanya, perjuangannya, idealismenya itu mestinya frekuensinya di frekuensi yang sama gitu. Gimana melakukan? Yang pertama sih kalau buat saya, kalau antum pemimpinnya berarti butuh banyak dialog. Apa pandangannya, ajak ngomong dan sebagainya, didakwahi itu bukan dicamahin ya, tapi diajak ngomong, diajak dialog. Gimana cara kamu, kenapa begini, kenapa begitu, kan ini gimana cara kamu mengadjust, bisa nggak di-adjust dan lain-lain. Dan saya kira itu kan hal penting untuk bisa diajak diskusi. Nah yang kedua memang diskusi informal itu, dialog-dialog pada forum informal itu juga akan membantu untuk membuat seseorang punya frekuensi yang sama. Jadi mungkin bisa jadi kurang banyak ngopi-ngopi aja gitu kalau bahasa anak muda zaman sekarang kan, yang ajak ngopi-ngopi dari situ akan bentuk. Yang ketiga memang kalau itu berbuah pada sebuah friksi, selama itu tidak hal yang fundamental, saran saya sih bisa diabaikan dengan
menghabiskan waktu untuk hal yang sifatnya memang pekerjaan, ya sebetulnya pekerjaan apa desain ya kebanyakan ngerjain desain gitu kan. Dan saya kira kan kita di Games juga punya batasan dalam desain itu, batasan dalam artian ya kita ketika ada wajah perempuan atau mungkin kartun perempuan jilbab contohnya kan, atau mungkin kita juga tidak bisa menampilkan simbol-simbol yang memunculkan isu, memunculkan friksi, memunculkan konflik, dan itu menurutku penting untuk bisa kita coba buat. Lainnya memang saya sih nggak menemukan cara lain selain dialog ya. Jadi masalah saya itu biasanya selesai dengan ngopi-ngopi biasanya gitu. Jadi beda ada apa? Ya kalau memang sampai butuh digesel itu biasanya pilihan terakhir ya. Tapi digesel pun kecenderungannya kalau tuh di kampus sampai sekarang sih biasanya lebih ke masalah individu maksudnya saya nggak cocok sama kamu, cocok sama atasan saya, ya udah ganti atasan. Tapi setelah itu kan tuntas ya, tidak sampai menimbulkan. Nah, tapi kalau memang individu ini dalam konteks menjadi masalah banget buat organisasi karena perbedaan value yang cukup mendasar, ya mungkin itu juga jadi pilihan terakhir juga. Kalau memang didakwahi atau diajak dialog nggak ampuh, ya mungkin juga butuh disingkirkan ya untuk menjaga stabilitas organisasi. Tapi saya kira itu pilihan terakhir, sama masih bisa dialog kita kerjakan. Oke, sip. Intinya ngobrol ya Kang, nongki gitu. Oke, terakhir mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Pertanyaan kepada Anwar. Ngobrol-ngobrol sama baik, bismillah, maaf ini sebelumnya lagi seruangan sama yang rapat juga, jadi mungkin agak terganggu. Gak apa-apa. Maaf ya, bismillah. Kenalin Kang Ucup, saya Anwar. Mungkin pertanyaan lebih ke, karena tadi Kang Ucup sempat cerita kalau zamannya Kang Ucup tuh coba mengklasterisasi kader dan pembagian segala macam tentang blueprint kaderisasi begitu ya. Jadi yang saya mau tanyakan sebenarnya pembagian kader di Games ini sebenarnya berbasis peran atau berbasis beban wajib perangkatan gitu. Jadi yang saya tangkap kalau misalnya sistem kaderisasi berbasis peran, berarti kan tidak semuanya harus naik ke level selanjutnya kalau kita tidak mau berperan di level yang lebih tinggi misalnya gitu ya. Jadi kalau kita mau berperan di level yang lebih tinggi, kita harus naik level dengan tahapan pembinaan tertentu. Nah, yang saya pahami ya, atau mungkin bisa dikoreksi, selama ini yang saya pikir kita tuh tiap tahun wajib naik gitu, mau kita berperan atau tidak, kita wajib naik gitu, yang saya tangkap gitu. Jadi sebenarnya secara default tuh sistem kaderisasi di Games ini seperti apa dibuatnya pada awal gitu. Mungkin itu dulu Kang dari saya. Default 10 tahun yang lalu, ini bicara 10 tahun yang lalu, naik berdasarkan kapasitas. Meningkatkan kapasitas berarti naik level, sesimpel itu. Peran dan amanah itu mengikuti. Jadi kita mewujudkan dulu karakter atau syakhsiyah atau kriteria kadernya pada level tertentu, dan kader pada level tertentu lah yang nanti bisa mengisi pos-pos tertentu gitu. Jadi Anda bisa naik level setahun 3 kali, setahun 2 kali gitu ya. Kalau memang dari tingkat 1 udah ya mungkin bisa jadi saya usia udah matang gitu karena 2 kali ngulang SMPTN terus masuk kampus udah agak senior ya, bisa aja dalam setahun langsung naik 3 kali kan nggak ada masalah. Sama syakhsiyah terpenuhi, syakhsiyahnya apa ya kan bisa kita terjemahin kan, ada beberapa poin-poinnya. Jadi kalau default awalnya seseorang yang memenuhi kapasitas dia meningkat, ada proses kaderisasi yang rutin, ada proses kaderisasi yang spesial, ada tanda kutip proses pengujian atau assessment untuk menaikkan tingkatnya, dan ketika sudah pada posisi tersebut maka berhak dan wajib bahkan gitu untuk mengisi pos-pos amanah dakwah yang memang disediakan pada posisi-posisi tersebut. Jadi base-nya kapasitas, bukan berdasarkan peran ya, lebih ke kapasitas yang kita miliki saat ini dan ke depannya. Oke, jadi berdasarkan kapasitas ya penaikan kader tuh. Gimana Anwar, ada tanggapan nggak? Cukup sih. Soalnya yang saya tangkap itu dari sampai hari ini udah berapa yang dapat oprek? Nggak sedinamis itu. Jadi kayak yang saya bayangin sekaku tiap tahun kita naik 1 gitu. Nggak bisa ada akselerasi dan sebagainya gitu. Ya bisa ya. Kalau mau udah cepat Pak. Ya mungkin sekarang setahun 2 kali kan levelnya cuma 4 ya. Mula dia purna ya setahun 2 kali kan juga udah cukup ya. Tingkat 2 udah jadi purna juga bisa.
Toh idealnya kan begitu ya. Maksudnya kepala gamais kan kada puna. Saya jadi kepala gamais tingkat 2 menjelang tingkat 3. Jadi idealnya itu nggak satu ya. Jadi kan kalau paham saya semua anggota gamais, semua mahasiswa musim itu kader mula. Ketika dia melewati proses awal, dia jadi kader muda. Dan kemudian melewati sebuah rangkaian tes, dia menjadi yang mungkin kita akan gemuk di media gitu ya, dan hanya sebagian sedikit yang pernah. Jadi memang kalau nggak salah dulu proyeksi piramidanya purnanya nggak begitu banyak, medianya gemuk, mudanya agak sedikit, mulanya kan semuanya gitu ya. Jadi bentuknya kayak piramida ini. Atasnya kecil, gemuk di tengah, tengahnya sedikit lagi. Jadi harapan kita kalau sudah jadi muda ya minimal jadi media gitu. Jadi dia punya kapasitas yang minimal. Purna itu kan lebih ke tanggung jawab lebih, kesikohan, konsep dakwah, konsep jamaah, dan hal yang sifatnya personal, terkait ibadah, hafalan dan lainnya. Kalau yang media ini sebetulnya kan medium size-nya saja gitu, middle class-nya gamais kan, dan wajar itu gemuk. Kalau asal sih logika kita dulu seperti itu ya, media akan dengan cepat, purna memang agak selektif. Oke. Perlu masuk, tapi dari satu lagi bisa nggak ya? Belum ada ini loh, belum sedikit sih. Nanggepin kan. Ini Kang, saya penasaran sebenarnya apakah dalam sistem kaderisasi itu harus lebih baik diusahakan terciptanya pemimpin dengan kapasitas yang baik gitu, atau dibiarkan berjalan secara natural, seleksi alam gitu ya mungkin. Dan nanti ketika ada saatnya regenerasi, kita mengisi pos itu tergantung siapa yang ada gitu. Jadi kayak nggak berbasis siapa yang berkualitas atau sesuai kapasitas yang ada. Gitu kan. Bagi Kiadah tadi saya sebutkan salah satu perannya Kiadah itu adalah headhunting, mencari siapa yang potensial di antara juni-juninya. Jadi gini bro, kalau memang sebetulnya ente udah tahu si A gitu ya, oke bagus deh, inisiatif deh. Nah kita mesti punya pool of talent gitu. Jadi di kaderisasi gamais itu apa sih istilahnya? Ya kalau sekarang istilahnya mungkin pool of talent. Jadi tim kaderisasi itu mesti tahu itu. Ini si A potensial, si B potensial, si C potensial. Nah gimana turunan ya? Nggak cuma dicatat, tapi ditantang. Ya udah ketua panitian kasih si A, ketua panitian kasih si B, ini kasih si C yang memang potensial itu. Nah, tantangan terhadap kepanitiaan membuat seseorang naik kapasitasnya. Dia teruji akan sebuah masalah, teruji masalah teknis, biasa memimpin pada skala tertentu. Tapi kita bisa mengukur, kan bisa memitigasi ketika terjadi kesalahan, dia masih bisa kita backup. Lalu kemudian berarti ada si kepanitiaan baik, atau diuji pada sebuah program, membuat sebuah konsep. Dia meningkat kapasitasnya secara perlahan. Ya kita uji lagi dengan kapasitas yang lebih tinggi di kemudian hari, sebetulnya jadi pengurus di LDPS, di LDF, dan lainnya. Saya tuh termasuk yang nggak sepakat pemimpin nggak disiapkan. Pemimpin itu butuh disiapkan, atau kalau memang antum merasa cukup yakin, antum mempersiapkan diri gitu. Nggak ada masalah mempersiapkan diri selama tidak terlalu ngotot gitu ya. Maksudnya, siap-siap aja gitu. Kalau memang ternyata dipilih, ya memang itu cara Allah membuat antum jadi pemimpin, dan nggak ada masalah punya ambisi jadi pemimpin menurut saya, karena dari situ kita meningkatkan kapasitas kita. Yang paling penting ketika kita siap, kita sudah cukup cakap memegang amanah tersebut. Ketika kita memang tidak dipilih, kita tidak membuat masalah apapun. Justru kita bersyukur karena dalam proses penyiapan kapasitas kita meningkat kapasitas kita, dan akhirnya kita juga layak jadi pemimpin. Jadi kalau saya sih melihat ya siapin aja gitu. Memang ada yang siapin jadi wakil, diajak. Saya tuh dulu angkatan 2007 2006 kalau saya isi di mana-mana saya ajak gitu. Minta tiket tambahan ke panitia, saya butuh asisten, saya berdua itu ajak angkatan 2006, angkatan 2007 gitu. Jadi mereka melihat kita tuh ngapain sebagai pemimpin, apa yang kita bicarakan. Itu kan kaderisasi sejak dini, dan kadang karena di Gamais kan cuma 2 tahun ya, 2 tahun atau 2,5 tahun jadi kepala Gamais. Itu kan waktu yang singkat sebetulnya. Jadi tingkat 1 kepanitiaan udah kelihatan apa ya. Tingkat 2 ininya sudah kelihatan dan sebagainya. Sehingga nanti ketika persiapan menuju kadapurna, kita sudah punya short list of the greatest talent yang dimiliki oleh Gamais untuk kemudian layak mengisi posisi-posisi memang top kiadahnya gitu, ketua LDF, ketua DPS, ketua Gamais, dan kepala-kepala lainnya. Oke gitu, gimana War? Ada tanggapan lagi? Siap, alhamdulillah cukup Kang. Oke, alhamdulillah, sip.
Coba aku mau nanya dulu Azin ya. Azin, ini kita udahan dulu aja atau gimana? Ya, Oke, karena berarti janjinya sama Kang ini sampai 5.15 ya tadi Kang. oh Ya alah. udah nggak apa-apa. Oke, Kang. Sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu ya. Mangga dipersilakan buat teman-teman buat nyalain kameranya. Bentar. Yo, baru 4 orang nih. Oh, udah 5 orang. Oke. Mau lu buka gak mau? Ada, kamu lagi sibuk di forum sebelah kayaknya. Enggak, wait, sebentar. Oh, enggak deh. Oke. Ini lagi ngurus Gamais dulu nih. Siap. Pemurnian nama Gamais. Oke. Oke, Zin. Mangga di screenshot ya. Aku hitung aja deh. 3, 2, 1. Oke. Yang ahwatnya ada lagi nggak yang mau selain Kahaza katanya? Kayaknya harus diduluanin Kahaza. Kahaza dulu, bukan nanti pada ngikutin juga. Sok. Pelopor Kak. Pelopor. No, kan? Nah, oh, udah. Kang Ucup kayaknya sekali lagi Kang fotonya. Oh boleh. Nah, yuk Zin sekali lagi ya. Yuk yang ahwat buka ya tuh. Udah ada temennya tuh Kahaza. Kan ada bisa gantiin nggak? Tadi ini nggak tahu gagal apa gimana itu screenshotnya. Oh oke, aku screenshotnya. Oke, 3, 2, 1. Sip, mantap. Oke, atur nuhun Kang Ucup atas inspirasinya. Semoga bisa lebih baik lagi lah buat kitanya. Buat kita menjadi lebih baik lagi, menjadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi, membawa nama Gamais juga yang lebih baik lagi. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement dari Kang Ucup, Kang. Mangga. Ya, Ibu Villa semua yang Allah muliakan ya, semoga Gamais ini kan adalah wadah ya untuk mendidik calon-calon pemimpin masa depan. Jadi dalam konteks Qiyadah ini, Jundiahan ini, jangan hanya melihat pada konteks menyiapkan calon kepala Gamais dan calon-calon kepala yang lain gitu untuk Presiden KM, tapi kita sedang menyiapkan calon pemimpin bangsa yang kita harapkan mampu membuat perbedaan di antara generasi saya, generasi kamu, dan sebelumnya. Dan ini akan beda gitu. Jadi sebisa mungkin seserius mungkin menyiapkan kaderisasinya gitu. Menurut saya jangan kita setengah-setengah dan hasilnya nggak baik. Dan punya moto yang dari dulu selalu saya pakai sejak zaman tingkat 2 atau tingkat 1 gitu. Jadi saya selalu menyebut Anda bisa mencintai seseorang tanpa memimpinnya, tapi Anda tidak bisa memimpin seseorang tanpa mencintainya. Jadi kalau untuk menjadi pemimpin yang baik, ya cintailah, dipimpin dengan baik, cintai organisasi, lakukan yang terbaik, karena amanah di Gamais ini amanah yang sangat mulia, nggak semua manusia bisa menikmatinya. Dan selagi emang Allah memberikan nikmat itu, jalani dengan penuh suka, penuh cinta. Semoga Allah memuliakan semua langkah Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi masih banyak Kang Ucup, sebuah kehormatan ya. Kang Ucup udah menyempatkan ke sini ke Gamais buat sharing-sharing. Kita akhiri majelis kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada keterbatasan dalam penyampaiannya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk mendapatkan inspirasi dari Kang Ridwan Syah Yusuf ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.